begitu jadi surga nanti nggak perlu macam-macam. Misalnya butuh apa-apa ya tinggal ngomong aja haza, haza, haza. Nah, itu pasti paham. Minta makan lontong sama sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita dalam dunia, juga nanti di akhirat kita mendapatkan anugerah menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Karena itu keberuntungan yang sejati. Amin, Allahumma amin. Mungkin kalian tidak sepakat dengan konten saya ini karena seolah-olah saya ingin membela Ketua PBNU dengan cuplikan video tadi yang saya hakul yakin banyak orang-orang awam, ya termasuk saya sebetulnya kan sama-sama awam. Awam itu kan umum ya, tidak aneh-aneh. Ketika menyimak konten tersebut merasa ini kok keterlaluan bercandanya. Kok ada adegan-adegan yang dalam tanda kutip itu biasa kita kenal sebagai gerakan-gerakan yang agak berbau pornografi. Silahkan kamu anggap saya ini sedang mau membela atau tidak. Toh itu beliau upload di akun resminya kalau tidak salah. Jadi itu bukan video yang disembunyi-sembunyikan lalu bocor ke publik, bukan. Itu video yang bisa disaksikan ya di akun resmi bahkan ya. Jadi fokus lagi. Dalam video itu ya ada dua bagian. Yang pertama bagian isyarah. Ya, isyarahnya seperti yang sudah beliau pertontonkan itu ya. Tetapi kemudian di situ ya'ti al-bayan, ada penjelasannya. Ada dua di sini yang ingin kita bicarakan ya. Bukan ingin saya ajarkan seolah saya paham betul, tapi ingin kita bicarakan. Yang pertama itu adalah prank ya. Prank ilmiah. Jadi sesuatu yang memang sekilas itu hal yang buruk. Padahal faktanya enggak seperti itu. Dan prank-prank ilmiah seperti itu biasa dilakukan oleh para ulama. Suatu ketika, saya tidak perlu sebut ini referensinya karena ini diceritakan oleh Gus Bahat. Ingat kalau Gus Bahat yang mengatakan, saya hakul yakin pasti beliau punya referensinya. Suatu ketika Abu Hanifah itu lewat di depan Al-Mughanniyat Amam Al-Aghniyah. Ada orang-orang kaya ya di tempat wisata berkumpul, di situ ada artis-artis perempuan yang bernyanyi ya. Tapi saya tidak mau menjelaskan apakah mereka pakaian terbuka atau bagaimana, pokoknya bernyanyi, fokus di situ. Kemudian marra Abu Hanifah lewat. Ketika Abu Hanifah lewat ya, tawaqqafat, mereka berhenti. Ya mungkin takut disalahkan atau apa. Mereka terdiam ya. Sakatat wa tawaqqafat, berhenti. Lalu apa komentar Abu Hanifah? Ahsantunna, kalian semua itu baik, top. Lalu berlalu beberapa saat kemudian ada satu persoalan hukum dalam mahkamah, di mana di situ Abu Hanifah dipanggil sebagai saksi. Nah, di masa Abu Hanifah itu ada rival ulama yang juga top yang selalu berselisih dengan Abu Hanifah. Namanya Ibnu Abi Layla. Tapi mereka damai, debatnya ilmiah, bukan mubeng-mubeng tidak jelas, bukan debat kusir ya. Ini populer dalam kitab-kitab Ikhtilafu Abi Hanifah ma'a Ibni Abi Layla fil Hajj, misalnya dalam bab haji ya. Kemudian ditolak persaksiannya Abu Hanifah oleh Ibnu Abi Layla ini dengan alasan kamu yang menghalalkan atau mengatakan baik kepada perempuan yang bernyanyi di depan orang-orang kaya. Artinya dianggap orang fasik lah atau dianggap orang cacat lah. Tidak diterima kesaksiannya. Lalu Abi Hanifah keren saja membelanya. Saya bilang ahsantunna itu ketika mereka bernyanyi apa ketika mereka diam? Ya Ibnu Abi Layla dan juga yang mendengar di situ menjawab ya ketika mereka diam. Nah, yang saya bilang ahsantunna, saya bilang kalian bagus itu ketika kalian diam. Artinya hukum ucapan saya berlaku kepada objeknya. Maudhu di situ adalah mereka sedang diam dan itu yang saya bilang. Nah, bagus kalau diam. Hanya bahasanya ahsantunna. Biasa begitu ulama ya. Bahkan suatu ketika suila an hukmin fa'afta bima khalafa Hasan Al-Basri. Suatu ketika Abu Hanifah itu ditanya tentang hukum lalu memfatwakan sesuatu yang menyelisihi ucapan tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini wakilah tabi'in terbaik. Kalau sahabat yang terbaik kan Sayyidina Abu Bakar. Kalau tabi'in terbaik itu ada ikhtilaf. Qala ba'duhum itu Sayyidina Hasan Al-Basri wa qala ba'duhum Uwais Al-Qarni. Kemudian ketika Abu Hanifah memfatwakan pendapat yang menyelisihi ucapannya Imam Hasan Al-Basri, yang bertanya itu menyampaikan sanggahan. Walakin qala Hasan Al-Basri ala hilafi ma qulta.
Tetapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan yang Anda jawabkan, wahai Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Faqala Abu Hanifah, to'ah Hasan. Ya kalau begitu Imam Hasan salah. Selang beberapa waktu ya, diserbu oleh orang-orang ya, datang ya, tidak terima. Ini siapa menyalahkan tabi'in gitu kan. Kemudian ketika diprotes, ketika ditanya hal kulta to'ah Hasan Al-Basri, qala Abu Hanifah, qultu to'ah Hasan Al-Basri wa asaba Ibnu Mas'ud. Saya bilang pendapat Hasan Al-Basri salah, yang benar pendapat Ibnu Mas'ud. Artinya Abu Hanifah mentarjih, dan yang dijadikan rivalnya Hasan Al-Basri adalah Ibnu Mas'ud, sahabat, bukan Nabi ya. Jadi enggak Hasan Al-Basri wa ashaban Nabi, enggak ya, tahu diri ulama itu ya. Jadi dirivalkan dengan yang di atasnya, selesai persoalan. Selesai ya. Oh, maksudnya berarti memang memilih pendapatnya Ibnu Mas'ud. Biasa begitu ya. Ketika antar sahabat dipilih satu, tidak dipilih satu, biasa. Bahkan Imam Malik ketika memfatwakan sebuah persoalan dalam faraid, lebih berfatwa dengan pendapatnya Zaid bin Thabit. Diprotes oleh orang yang mengatakan, kenapa tidak berfatwa dengan fatwanya Sayyidina Ali? Imam Malik berkata, hadal qaumu ala madhabi Zaid bin Thabit. Mereka sudah mengikuti madhabnya Zaid bin Thabit. Kalau antar sahabat tidak ada dibilang ahto ya. Ini Abu Hanifah mengatakan ahto karena tabi'in ditimpal dengan yang di atasnya, yaitu sahabat, begitu ya. Jadi kan itu juga prank. Artinya ucapan Abu Hanifah yang sekilas itu seolah-olah menimbulkan kontroversi. Padahal kalau dipahami betul-betulnya tidak. Sama dengan tadi kalau dipotong videonya seolah jorok. Tetapi kan bukan itu maksudnya. Itu kan bercanda saja ya. Khas ulama itu selalu bercanda. Walaupun bercandanya itu pinggir jurang kalau bahasanya komedian itu, dark joke ya. Kemudian ada satu lagi. Ini mungkin pesan yang ingin disampaikan. Kita walaupun tidak paham bahasa Arab, jangan khawatir nanti di surga bingung, kan itu. Karena di surga itu tidak mungkin bingung. Memang tidak ada istilah bahwa di surga itu berbahasa Arab. Kalau di dalam kubur itu masih ada yang berpendapat bahwa tidak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa dia ya. Ala lisanihi fid dunya. Jadi kalau kamu orang Madura, nanti kamu ditanya oleh malaikat pakai bahasa Madura. Tapi kalau di surga ya, karena ada lughatu ahlil jannah itu ala Arabiyah, yaitu di surga itu pakai bahasa Arab. Maka kalaupun tidak paham bahasa Arab, ya kan bisa pakai isyarat yang begitu ya. Mungkin justru itu ingin menghibur orang-orang ya, walaupun kamu tidak paham bahasa Arab, bukan berarti langsung kebingungan di surga. Karena di surga itu bukan tempatnya orang bingung, bukan tempatnya orang sedih. Bingung kan sedih gitu ya. Sampai diilustrasikan, kamu tidak paham bahasa Arab, ya bahasa hada saja tidak bisa, sisanya pakai bahasa isyarat, kan begitu sebetulnya ya. Hanya saja mungkin karena identik dengan hal-hal yang berbau porno atau jorok, mungkin itu rawan diprotes. Saya juga tidak tahu itu dibuat sebelum beliau jadi ketua PBNU atau setelahnya. Intinya, kalau kamu tidak setuju dengan konten saya ini, silahkan. Dengan konten saya yang lain pun silahkan. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.